Oke, selamat pagi Pak Jo dan adik-adik mahasiswa. Hari ini seperti yang sudah disampaikan Pak Jo kemarin, saya akan mungkin menceritakan sedikit bagaimana sih perkembangan arsitektur hunian di Kota Palembang gitu. Jadi mungkin di sini saya tidak akan membahas secara mendetail tentang bagaimana karakter atau ciri khas bangunan-bangunan arsitektur hunian di Kota Palembang, tapi lebih ke bagaimana mereka itu bisa ada, bagaimana mereka itu bisa muncul dan kenapa harus seperti itu bentuknya gitu. Jadi sebenarnya bahasan hari ini itu saya ambil dari secara garis besar itu diambil dari satu buku yaitu adalah Venesia dari Timur, memaknai produksi dan reproduksi simbolik kota Palembang dari kolonial sampai pasca kolonial. Jadi di sini nanti mungkin kalau memang dibutuhkan akan saya masukkan ke Google Drive apa e-booknya tentang buku ini. Jadi di sini dia mengulas sejarah dan perkembangan Kota Palembang. Jadi dia menggambarkan garis besar sejarah awal Kota Palembang, masa Kesultanan, zaman kolonial hingga kini gitu. Jadi kenapa diambil dari buku ini? Karena sebenarnya jejak sejarah arsitektur itu bisa sangat menggambarkan bagaimana kondisi lingkungannya pada saat itu, bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana kondisi politiknya, budayanya, ekonominya, seperti itu. Akan sangat tergambarkan dengan bentuk bangunan yang ada gitu. Kenapa bentuknya seperti ini? Itu biasanya sangat ada pengaruhnya dari lingkungan, sosial dan budayanya pada saat itu gitu. Makanya, nah di sini di buku ini itu diceritakan bagaimana kondisi Palembang dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Jadi nanti kalau misalnya butuh eh, narasi lebih lengkapnya nanti bisa saya masukkan aja ke Google Drive. Jadi di sini saya akan mencoba mungkin sedikit mempersingkat bagaimana ulasan dari buku tersebut, tapi ini lebih dikaitkan dengan hunian-hunian yang ada di Kota Palembang. Sebelumnya saya mohon maaf, saya lagi agak flu, jadi mungkin suaranya agak bindeng. Mudah-mudahan masih tetap terdengar jelas suaranya ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara garis besar, tipe-tipe arsitektur hunian di Kota Palembang itu adalah ya seperti ini. Ada rumah panggung, ada rumah rakit, ada rumah tapak yang mungkin secara umum rumah-rumah kita yang kita gunakan sekarang adalah rumah tapak. Tapak mungkin paling banyak adalah rumah tapak gitu. Kalau rumah panggung mungkin ada yang di atas daratan, ada yang benar-benar di atas air atau rawa gitu. Nah, rumah rakit ini mungkin sering kita lihat ada pinggiran Sungai Musi gitu. Biasanya ada di pinggiran tepian bagian ulu gitu biasanya. Jadi untuk sebelum kita tahu bagaimana ini bisa muncul, saya akan kilas balik dulu ke Palembang pada tempo dulu. Jadi bisa kita lihat ini adalah peta kota Palembang pada masa Kesultanan di abad 16 sampai 18. Gitu. Jadi memang pada masa itu kota Palembang itu sering diromantisasi lah bisa dibilang disebut sebagai Venesia dari Timur atau kota 20 pulau. Aduh, bentar. Kenapa? Karena kalau kita lihat perkembangan kotanya itu dari petanya ini kita lihat kota Palembang itu hanya tumbuh dan berkembang itu di sepanjang Sungai Musinya aja. Kita bisa lihat ya dia memanjang sepanjang Sungai Musi ini, kita bisa lihat ini Sungai Musinya, ini kotanya. Jadi dia benar-benar berkembang di sepanjang sungainya aja gitu. Nah, Sungai Musi ini itu dia sebagai koridor utama dari transportasi umum dan menjadi sumber kehidupan. Kenapa? Karena memang aktivitas ekonominya, aktivitas utamanya itu bergantung sama Sungai Musi gitu. Jadi kenapa disebut koridor utama? Kalau sekarang Kota Palembang mungkin kita bisa bilang koridor utamanya yang mana sih? Kalau menurut saya kayaknya Jalan Jenderal Sudirman ya koridor utamanya. Kalau dulu itu Sungai Musi. Jadi kalau bisa kita bilang koridor utama zaman dulu adalah Sungai Musi. Jadi bisa kita bilang bahwa Sungai Musi zaman dulu itu adalah bagaikan
Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang gitu. Jadi disitulah pusat perdagangannya, disitulah banyak aktivitasnya. Jadi di situ juga menghubungkan dari kita, kalau kita luruskan dari Jenderal Sudirman itu bisa langsung ke lewat Jembatan Ampera, kemudian ke seberang Ulu dan sebagainya gitu. Nah itu gambaran Sungai Musi pada zaman dulu gitu. Hmm. Jadi orang itu berpindah tempat itu melalui Sungai Musi menggunakan kapal dan perahu gitu. Nah, anak-anak sungainya ini bisa kita lihat di sini ada garis-garis, itu anak-anak sungainya. Nah, ini kalau zaman dulu itu adalah jalan-jalan lokal kita sekarang gitu. Jadi memang orang-orang berpindah tempat itu menggunakan Sungai Musi dan anak-anak sungai. Makanya dia disebut sebagai kota 20 pulau. Karena anak-anak sungai ini dia memotong-motong daratan sehingga terlihat seperti pulau-pulau gitu. Gitu. Nah, ini gambaran dari Sungai Musi pada zaman dulu. Bisa kita lihat bagaimana ramainya kondisi di sana. Jadi memang di sini Sungai Musi ini menjadi apa ya, jalur perlintasan perekonomian dari kota-kota lain. Gitu. Nah, ini gambaran dari anak-anak sungainya. Jadi kalau saya bisa bilang kalau dulu dulu Palembang itu sudah ada Google Street View ya mungkin kayak gini tampilannya. Tapi mungkin bukan Google Street View ya, jadinya jadi Google River View gitu. Jadi mungkin begini tampilannya. Jadi tidak ada jalan-jalatan yang seperti sekarang. Orang-orang itu berlalu lalang itu menggunakan apa namanya? Menggunakan kapal dan perahu. Jadi memang benar-benar dia menggambarkan simbol sebagai kota air gitu. Jadi sangat berbeda dengan Palembang yang kita lihat sekarang. Mungkin kalau sekarang justru em, area-area yang bisa kita bilang kumuh itu biasanya berada di area-area yang basah atau di pinggiran Sungai Musi, sedangkan area-area yang memang benar-benar dibangun, yang bangunan-bangunan tinggi dan sebagainya itu ada di tengah kotanya, di bagian daratannya justru. Padahal awal mulanya Palembang itu justru bermula di area yang kita lihat sekarang permukiman kumuh itu gitu. Itu ya, jadi sangat berbeda dengan sekarang. Inilah gambaran kira-kira bagaimana kondisi kota Palembang pada saat itu. Nah, jadi sebentar. Oke. Nah, jadi masyarakat-masyarakat lokal itu berhuni atau bermukim itu menggunakan rumah panggung karena memang ke Palembang ini itu merupakan dataran rendah. Jadi ketika dia pasang, dia akan apa namanya digenangi air sehingga masyarakat itu menggunakan rumah panggung gitu. Tapi dataran ini, dataran yang ada di Kota Palembang yang kita lihat di peta ini, yang ada di sini, itu hanya diperbolehkan untuk masyarakat lokal saja. Jadi terjadi pemisahan ruang kota pada saat itu. Nah, jadi kan padahal kita tadi sudah tahu bahwa di Palembang itu banyak sekali pendatang dari luar kota yang datang karena dia merupakan jalur transportasi, jalur apa namanya perdagangan dari kota-kota lain. Nah, bagaimana mereka tidak mungkin hanya lewat saja dan tidak menetap. Karena kita tahu sendiri bahwa zaman dulu kalau kita mau berpindah tempat itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi orang-orang yang pendatang itu hanya diperbolehkan bermukim di atas air. Nah, bagaimana mereka bisa bermukim di atas air? Akhirnya mereka membuat sebuah teknologi yaitu rumah rakit gitu. Jadi rumah mengapung di atas air gitu. Jadi memang pada saat itu kebijakan ini dibuat untuk memberi sebagai pengawasan dan pertahanan, memberi hak sekecil-kecilnya untuk pendatang gitu. Jadi jangan sampai pendatang ini bisa memiliki apa ya kuasa di Palembang sehingga mereka diberikan hak sekecil-kecilnya, mereka dibikin sekecil-kecilnya jadi merasa kecil di situ sehingga tidak ada kekuatan di sana gitu. Ini juga fungsinya sebagai pertahanan dan pengawasan. Jadi kalau kita lihat nanti dia itu lokasinya ada di seberang seberang Ulu. Oh ya, saya lupa memberitahu bahwa nih ya kalau kita lihat, maaf kita kembali lagi ke sini.
Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah area ilirnya, yang ini adalah ulu. Jadi ini adalah kesultanannya. Jadi kesultanan itu dia berada di ilir. Nah, yang area rumah-rumah rakit itu dia diletakkan di sini, di seberang kesultanan, supaya nanti kesultanan bisa memantau langsung bagaimana pergerakan dari si pendatang itu. Oke, saya hapus dulu ini. Kita kembali lagi ke bahasan ini. Ya. Jadi, jadi terjadi pemisahan antara penduduk lokal dengan pendatang. Jadi memang penduduk lokal itu diperbolehkan untuk bermukim di daratan. Kemudian kalau pendatang dia hanya diperbolehkan bermukim di air, sehingga muncullah teknologi rumah rakit gitu. Nah kemudian tadi sudah sampaikan juga bahwa ini adalah bentuk pertahanan. Kemudian, tetapi juga seiring berkembangnya zaman pada masa kesultanan, di akhir masa kesultanan, maka ada beberapa pendatang yang diperbolehkan untuk bermukim di daratan. Yaitu adalah beberapa pendatang yang mungkin berjasa di sana. Jadi dia diberikan keistimewaan untuk dapat bermukim. Tapi untuk masyarakat-masyarakat atau pendatang biasa itu hanya diperbolehkan di di air, terutama pendatang dari Belanda. Nah ya, ini jadi gambaran dari perbedaan antara si rumah panggung dan rumah rakit pada masa kesultanan. Jadi bisa dilihat ini rumah-rumah panggung yang berada di pinggiran anak sungai. Jadi di depannya itu memang terdapat semacam dermaga. Tiap rumah dia terdapat dermaga untuk para pedagang atau para masyarakat itu untuk menambatkan perahu, karena memang transportasi utamanya adalah perahu gitu. Jadi bisa dilihat ciri khasnya adalah terdapat dermaga di bagian depannya. Kemudian untuk rumah rakit itu dia terdapat semacam tiang pancang yang tiang kayu yang dipatok ke dalam itu supaya untuk menyesuaikan naik turunnya permukaan air gitu. Jadi dia tetap berada di atas permukaan air, tapi dia tidak berlari kemana-mana gitu. Makanya dia dipatok di sini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di gambarannya ini keraton. Nah, jadi kalau misalnya rumah rakit itu dia hanya ada di sepanjang sini gitu. Sedangkan kalau rumah-rumah panggung ya dia ada di daratan-daratan. Kenapa? Supaya si kesultanannya itu bisa langsung melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap si rumah-rumah rakit ini, terhadap si pendatang-pendatang ini. Jadi jangan sampai ketika ada gerak-gerik yang mencurigakan itu bisa langsung dieksekusi di atas air gitu. Jangan sampai mengganggu aktivitas lain yang ada di daratan gitu, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu kondisi lingkungan ini dengan Palembang yang dipisahkan oleh jalur atau Sungai Musi ini itu dimanfaatkan oleh Kesultanan sebagai bentuk pertahanan gitu. Jadi air itu digunakan sebagai pemisah antara penghuni lokal dan pendatang gitu. Itu juga sebagai pertahanannya bagaimana jadi mereka memanfaatkan lingkungan, bagaimana mereka membatasi pendatang itu supaya tidak dapat begitu banyak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan lah gitu kira-kira. Nah, ini kenapa? Makanya ini kenapa ada rumah panggung dan rumah rakit gitu. Jadi rumah panggung memang itu muncul karena kondisi lingkungannya yang berada di dataran rendah dan memang orientasinya ke sungai karena memang aktivitas utamanya berada di sungai. Sedangkan kalau rumah rakit itu mereka muncul karena memang kondisi politik pada saat itu mengharuskan mereka hanya bermukim di atas air gitu, sehingga mereka mau tidak mau mencari bagaimana menciptakan sebuah hunian yang dapat
bertahan di atas air. Makanya apa namanya muncullah rumah rakit ini gitu. Sampai sekarang bisa kita lihat juga masih banyak rumah rakit yang ada di pinggiran seberang ulu ya, di tepian ulu itu masih banyak rumah rakit yang bertengger di tepian sungai. Nah, kemudian pada masa kolonial terjadi perubahan lagi yang tadinya kita disebut sebagai kota air, maka berubah menjadi kota daratan. Jadi bisa kita lihat sangat berbeda antara kondisi kota pada masa kesultanan dengan kondisi kota pada masa kolonial. Bedanya di mana? Bedanya kalau kita lihat dia ini berkembangnya itu di sepanjang sungai. Sedangkan ketika kolonial itu atau masa Belanda dia berkembangnya justru ke arah daratan. Itu. Jadi pada masa kolonial ini Belanda itu mulai menimbun anak-anak sungai sehingga terbentuklah daratan-daratan seperti ini gitu. Makanya sebentar saya hapus dulu. Makanya terjadi banyak perubahan ketika masa Belanda, jadi pola bermukim berubah, jenis bangunan berubah, infrastruktur berubah, transportasi berubah. Jadi yang tadinya bermukimnya itu di sepanjang sungai, sekarang bermukimnya mengarah ke daratan. Terus jenis bangunannya juga berubah. Yang tadinya itu kita menggunakan panggung karena memang kita berada di pinggir sungai dan di dataran rendah, yang mana kalau pasang dia akan digenangi air. Kemudian ketika sudah ditimbun, maka jenis bangunannya pun berubah menjadi rumah tapak gitu. Kemudian infrastrukturnya berubah juga. Yang tadinya kita menggunakan sungai untuk berpindah tempat, yang tadi saya bilang Google River View menjadi Google Street View, yang tadinya sungai menjadi jalan dengan kendaraan darat. Kemudian sarana transportasinya berubah, jadi dari kapal dan perahu menjadi mobil yang sekarang kita rasakan sebenarnya. Dan sebenarnya di awal-awal juga tetap terjadi kebanjiran karena memang adanya perubahan yang sangat drastis ya, dari air apa namanya kota air menjadi kota daratan, tentunya akan tidak akan semulus itu di awal gitu. Jadi jadi memang bisa kita lihat. Nah, inilah mengapa munculnya rumah tapak. Rumah tapak ini bisa kita lihat ada rumah yang memang bentuknya memang kolonial sekali, dan ada yang bentuknya yang sudah lebih modern gitu. Jadi itulah mengapa di Palembang ini bisa kita temukan kenapa sih ada rumah rakit, ada rumah panggung, ada rumah tapak gitu. Kemudian ini semakin berkembang lagi ketika Jembatan Ampera itu dibangun pada tahun 1960 gitu. Yang tadinya mereka menyeberangi sungai itu harus menggunakan kapal, sekarang mereka menyeberangi sungai bahkan bisa jalan kaki, bisa naik sepeda gitu. Jadi lebih gampang lagi dari orang ulu ke ilir, dari ilir ke ulu, sehingga perkembangan di daratan itu semakin semakin meluas gitu. Yang tadinya mau nyebrang ke ulu itu harus menggunakan kapal, nunggu perahu mungkin kalau mereka nggak punya kapal. Tapi kalau sekarang semenjak ada jembatan Ampera, mereka sudah lebih mudah menggunakan jalur darat tanpa transportasi apapun, mungkin bisa jalan kaki kan gitu. Jadi inilah gambaran apa namanya kota Palembang pada masa ketika sudah ada jembatan Ampera. Jadi bangunannya sudah lebih berkembang lagi. Nah, jadi dapat kita simpulkan sebenarnya adanya rumah rakit, rumah panggung, rumah tapak itu sebenarnya merupakan respon dan adaptasi dari kebijakan dan perubahan kondisi lingkungan dari kota air menjadi kota daratan gitu. Jadi sebenarnya itu sangat berpengaruh, dan bisa kita bilang itu juga sangat merubah wajah kota Palembang. Mungkin kalau dulu mungkin sangat kental sekali kota airnya, tapi sekarang
Sungai Musi itu sudah tidak seistimewa itu lagi bisa kita katakan ya. Karena kalau saya tanya ke kalian juga mungkin koridor utama Palembang yang mana ya? Jenderal Sudirman mungkin, bukan lagi Sungai Musi gitu. Padahal dulu Sungai Musi itu yang menjadi koridor utamanya. Nah, kemudian ditunjang juga dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dari apa namanya, ada jembatan Ampera, kemudian ada jembatan Musi udah sampai berapa. Jadi orang sudah lebih gampang untuk apa berpindah tempat gitu. Jadi sebenarnya saya juga sering menyampaikan di kuliah apa namanya teknologi bangunan bahwa sebenarnya teknologi bangunan yang ada baik dari zaman dulu sampai sekarang itu muncul karena memang tuntutan dari baik lingkungan, baik ekonomi maupun budaya kebijakannya gitu. Contohnya kayak bangunan di area rawan gempa dia akan menciptakan bangunan yang tahan gempa dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ketika melihat si bangunan ini kita tidak bisa hanya melihat satu skup kecilnya aja, tetapi kita harus melihat juga bagaimana kondisi lingkungan dan sekitarnya itu seperti apa gitu kira-kira. Jadi baik itu kira-kira. Jadi itu kira-kira sedikit cerita dari saya bagaimana eh, bangunan-bangunan atau hunian-hunian kota Palembang itu bisa ada jenis-jenisnya, ada rumah panggung, rumah rakit, dan rumah tapak gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau Pak Jo ada yang mau ditambahkan? Silakan Silahkan Pak. mahasiswa kalau ada yang respon dulu. Mungkin mau mengkaitkan dengan konteks tugas akhir kalian. Apalagi ada beberapa yang sangat concern terhadap tradisi dan segala macam. Ya tidak karena proses tugas akhir sudah sangat mepet gitu. Ya. Mungkin tidak mengubah tapi bisa kemudian menjadi pengetahuan tambahan lah kalian. Mau Ya. silakan kalau mau ada hal yang mau dieksplor lebih lanjut. Kalau saya sih iseng sih. Palembang itu apa sih, Bu, secara arsitektural? Gimana Pak? Palembang itu apa dan bagaimana secara arsitektural? Palembang secara arsitektural ya Pak. Mm-mm. Kalau saya lihat sih sebenarnya kalau untuk yang sekarang itu Palembang itu sudah lebih, saya bisa bilang itu beragam sih Pak. Mm. Karena sebenarnya kalau kita tanya Palembang apa, yang pasti yang taunya Sungai Musi gitu. Cuman sebenarnya yang kalau kita sebagai orang Palembang juga tidak melulu ke Sungai Musi gitu. Gimana ya Pak Ya, maksudnya? ya, ya. Gitu. Cuman apa namanya? Tapi memang yang identik dengan Palembang itu lebih menggambarkan Palembang justru memang adalah bangunan-bangunan yang memang pada masa Kesultanan ya itu adalah bangunan-bangunan yang apa ya dekat dengan Sungai Musinya gitu. Kalau memang ditanya yang menggambarkan Palembang ya justru adalah bangunan-bangunan yang apa bangunan tradisionalnya. Karena kalau misalnya kalau kita mengatakan bangunan-bangunan tapak pada masa yang sudah di apa campur tangan kolonial, menurut saya sudah tidak menggambarkan lagi Palembang itu seperti apa gitu. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Adakah yang terpancing, mahasiswa? Nggak, kalau saya yang tanya, itu jatuhnya jadi kayak ngepes Bu Almira. Nggak Saya yang pantas. sidang nanti. Nggak pantas. Nggak. Jadi kayak sidang tesis. Ya. Karena apa yang di, apa yang disampaikan Bu Almira itu benar-benar ekstraksi dari tesis Bu Almira dan perjalanan penelitian, penulisan dan segala macam panjang. Ada sisi yang saya tidak sepakat, ada sisi yang saya sepakat. Itu.
tidak saya ungkap di sini, nanti urusannya jadi panjang. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Halo. silakan Nil. Tidak Ini tidak tidak memaksa untuk Daniel mewakili teman-teman. Jadi Daniel enggak enggak Pak. daripada ada yang tanya udahlah. Enggak. Silakan Nil. Ingin bertanya Bu, kan sepanjang kuliah ini itu sudah banyak menjelaskan tentang sejarah struktur Palembang segala macam. Nah, dulu SMA aku tuh sangat tertarik dengan eh, sejarah Palembang tapi yang kerajaan Sriwijaya. Karena kan Hmm, kayak kalau dulu tuh diceritain kan seberapa powerfulnya kerajaan Sriwijaya saat itu. Nah, cuman setelah masuk arsitektur dan sudah mulai dikuliti semua tentang sejarah Palembang, arsitektur Palembang, tidak ada pengaruh Sriwijaya di arsitektur Palembang sepanjang dijelaskan. Justru malah arsitektur Palembang berkembangnya itu di zaman Kesultanan. Nah, itu tuh sebenarnya pengaruh Sriwijaya itu benar-benar hilang atau sebenarnya ada cuman diadaptasi dan berkembangnya di Kesultanan. Itu aja, oke. Bu. Pak Pertanyaan Jo tesis mungkin, bener. Nah kan Pak Jo berani mungkin, saya langsung Pak noleh Jo ke mungkin belakang. bisa mulai duluan Pak Jo. Saya noleh ke belakang buku Sriwijaya saya di mana gitu. Ini di sebelah sana di lemari yang satunya. Gini, hemat saya karena jujur pemahaman tentang Sriwijaya saya juga sangat sangat minim. Bahkan yang kalau kalau Palembang kesejarahan secara keseluruhan tentang kota dan arsitektur di Palembang justru saya fokus ke kolonialnya. Kalau bicara kolonial, ayo. Makanya tadi saya bilang saya sampaikan bahwa ada beberapa titik yang saya sepakat, ada beberapa titik yang saya tidak sepakat dengan Bu Almira, terutama kalimat terakhir. Ketika masuknya kolonial, maka itu bukan lagi Palembang. Bentar, itu Ada ya Pak saya jadi bilang. jadi perdebatan yang agak panjang gitu di kalimat terakhir Bu Almira. Tapi gini, hemat saya, kenapa kenapa Sriwijaya tidak banyak diulas itu terkait dengan materialnya. Material di zaman Sriwijaya adalah material-material organik, material kayu dan segala macam. Itu yang kemudian membuat artefak Sriwijaya itu sulit ditemukan, sulit bertahan sampai sekarang. Bahkan yang Palembang Darussalam pun jejaknya juga juga sangat minim. Jejaknya juga minim. Kalau pembahasan secara arkeologi mungkin kita bisa mengacu ke prasasti dan segala macam. Tapi kalau arsitektural itu kan bentuk bangunan dan beberapa hal yang kita bisa bisa eksplor. Pertama material, kedua karakter utama dari Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kerajaan yang sangat powerful di perairan. Itu juga menjadi permasalahan tersendiri ketika terkait dengan arsitektur. Pak, bagaimana dengan Majapahit? Majapahit agak lebih bisa dieksplor secara arsitektural karena ada beberapa titik, terutama di percandian di Trowulan, itu masih ada artefaknya secara arsitektural. Sehingga kalau kalau Daniel atau teman-teman mahasiswa lainnya bicara tentang arsitektur Sriwijaya, itu justru ditemukannya bukan di Palembang. Ada di Jambi, ada di Thailand, ada di Malaka, di sekitar Malaysia dan segala macam semenanjung. Karena itu yang peninggalan yang masih tersisa yang bisa kita eksplor justru di luar kota Palembang. Di arkeologi sendiri masih ada perdebatan pusat Sriwijaya itu benar di Palembang atau di Jambi. Itu kan panjang urusannya. Gitu, itu hemat saya. Silakan Bu Almira. Saya mau klarifikasi bentar Pak. Jadi biar tidak salah apa ya, salah tafsir. Jadi mungkin tadi yang kata Bapak semenjak masa kolonial itu Palembang sudah tidak Palembang lagi. Sebenarnya yang saya maksudkan adalah
ketika masa kolonial itu muncul atau Belanda itu masuk ke kota Palembang, citra kota Palembang sebagai kota air itu mulai memudar, itu maksudnya, Yap, gitu ya. yap. Itu ya adik-adik mahasiswa. Jadi saya tidak, tidak, maksud saya bukan menghilangkan kota Ya, Palembang ketika Belanda itu masuk, tetapi citra awalnya sebagai kota air itu yang hilang gitu. Bukan itu yang hilang, itu yang memudar gitu. Jadi orientasinya bukan lagi ke air, tapi orientasinya itu ke daratan. Itu yang mungkin kita rasakan sampai sekarang gitu. Oke, untuk terkait yang Daniel, saya jujur saya kalau untuk Sriwijaya saya juga sangat minim pemahamannya. Cuman yang saya ketahui Palembang itu muncul ketika kata Palembang itu justru muncul memang ketika si kerajaan Sriwijaya itu sudah runtuh ya. Setahu saya rasanya saya pernah baca tapi saya tidak ingat secara detail. Memang nama Palembang itu muncul ketika tidak ada lagi kerajaan Sriwijaya. Makanya apa namanya? Makanya mungkin kalau membahas tentang kota Palembang ya lebih ke kesultanannya karena nama Palembang itu munculnya ketika masa kesultanan gitu. Mungkin itu ya Daniel ya. Itu mungkin Pak Jo bisa koreksi lagi kalau enggak. saya salah. Eh, dengan kata memudar itu lebih lebih soft. Iya. Artinya memang Palembang itu sebuah kota yang evolusinya, saya mengatakan evolusi daripada revolusi. Evolusinya cukup panjang dan Ya. perubahannya gila-gilaan. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Kita sementara merilekskan badan dulu. Ya kemarin kan habis pusing saya lihat tuh di kampus pada ke Eva, apa evaluasi ngantri. Eva. Heeh. Dan ruang 2 belum melakukannya. Santai Oh, banget. iya. Kacau ruang 2. Ruangnya saya maksudnya. Ada pertanyaan? Oke, sedikit menambahkan aja. Nanti mungkin Bu Almira akan share yang tulisannya Pak eh, Dedi. Saya sedikit pamer, jujur aja pamer. Ini yang bareng Pak Dedi juga. Kami menulis buku ini. Hujan Mas di Bumi Sriwijaya. Ini mengcapture Sumatera Selatan dan terutama Palembang justru dari sisi ekonominya, justru dari perkembangan ekonominya. Jadi kalau mau di scroll tentang daftar isinya, ya, saya besarkan dikit. Keadaan geografis dan ekonomi, karena ini memang yang membiayai Bank Indonesia ya. Kemudian kolonial, ini juga mungkin akan jadi terlihat bagaimana Belanda masuk ke Palembang. Beda sekali dengan pemahaman pada umumnya bahwa Belanda masuk, terutama pemahaman Jawa yang dominan tentang Belanda menjajah Indonesia itu kan memang yang ditulis atau yang berdasarkan kenyataan yang ada di Jawa. Di luar Jawa itu sangat sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa, terutama tentang kolonialisme. Ini kesultanan juga bicara kesultanan, kemudian ada perkembangan BI sendiri dari The Javas Bank sampai ke zaman Jepang. Tapi kemudian yang bisa menjadi perhatian rekan-rekan mahasiswa justru di bab 7. Jadi ini cerita tentang morfologi kota lengkap dengan bagaimana perkembangan secara arsitektural gedung The Javas Bank ini yang kemudian menjadi gedung BI. Saya scroll langsung ke 273. 61. Jadi apa yang disampaikan Bu Almira tadi ini juga muncul di naskah ini, terutama di bagian 7. Perkembangan kota Palembang dari masa Sriwijaya, catatan Ising dan segala macam, beberapa titik arkeologis yang membuktikan dan menjadi dasar kenapa Palembang dinyatakan sebagai pusat kerajaan Sriwijaya.
kemudian masa Kesultanan Palembang. Ini lengkap dengan permukimannya. Jadi kalau tadi dinyatakan ada beberapa pemukiman di tepi sungai dan Sungai Musi menjadi koridor utama, terbukti dari beberapa pemukiman yang ada di tepi Sungai Musi, pemukiman-pemukiman berdasarkan etnis, dan munculnya ini juga hasil dari pemerintah Hindia Belanda. Ini beberapa arsitektural, kemudian beberapa peta lama, sketsa Masjid Agung yang terjadi evolusi juga, suasana perang dan segala macam masa kolonial Belanda, kemudian struktur kotanya, kemudian residen, lalu baru masuk ke sedikitlah tentang Karsten, foto-foto udara zaman Jepang, lalu baru masuk ke dalam gaya kolonial di arsitektur Palembang. Nah, ini yang mungkin menjadi perdebatan tadi kenapa saya ungkapkan, karena yang menarik justru ke kampung-kampung tua, kampung-kampung vernakular berbasis etnis itu mengadopsi arsitektur Eropanya cukup kental, terutama di Al-Munawar dan di Asegaf. Asegaf itu kolonialnya kuat banget. Tuh. Ini sedikit di Kampung Kapiten, segala macam. Kemudian baru masuk ke evolusi The Javas Bank. Nanti saya share aja nih e-booknya. Cyprus dan segala macam. Menambahkan pemahaman tentang sejarah kota Palembang. Gitu. Ada yang ditanyakan? Mau dieksplor lebih lanjut? Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Makasih Pak, Yo, makasih sehat-sehat semuanya. ya. Makasih Jangan lupa Pak. tag kehadiran di e-learning. Thank you. Saya tutup ya. Live ya Pak.